kesetiaan-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami Tuhan Yesus? Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan kami balas setiap perbuatan-Mu yang dahsyat bagi kami, sehingga kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu, Tuhan berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai mengapa kita ragu. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Matius 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Matius 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kisah pencobaan Yesus di padang gurun di dalam Matius 4 ayat 1-11 tadi
bukan sekedar peristiwa spiritual di awal pelayanannya, tetapi juga cermin bagi setiap orang percaya tentang akar keraguan dalam kehidupan rohani. Di padang gurun, Yesus berhadapan langsung dengan sumber segala tipu daya, iblis, yang berusaha menanamkan benih keraguan terhadap identitasnya sebagai anak Allah. Perikop ini menyikapkan bahwa sumber utama dari keraguan bukanlah kelemahan intelektual, melainkan gangguan rohani terhadap komitmen kita kepada kerajaan Allah. Ketika kita membangun kerajaan pribadi, berpusat pada kehendak, kebanggaan, dan pengalaman kita, keraguan akan selalu menemukan tempat untuk bertumbuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Ini menunjukkan bahwa pencobaan bukanlah tanda ketiadaan kasih Allah, melainkan bagian dari rencananya untuk memurnikan iman dan ketaatan. Kristus menang. Ia tidak menjadikan pengalaman sebagai dasar kepercayaannya, tetapi sepenuhnya bersandar pada firman Allah. Ketika lapar melanda, iblis datang dengan godaan yang tampaknya logis. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Namun Yesus menjawab dengan kutipan dari Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini kita belajar bahwa keraguan sering muncul ketika kebutuhan jasmani lebih kita dahulukan daripada kepercayaan kepada penyediaan rohani. Iblis selalu berusaha menggantikan firman dengan bukti yang seolah benar, menggantikan kepercayaan dengan kenyataan. Tetapi iman sejati justru berdiri teguh ketika bukti belum tampak. Pencobaan kedua memperlihatkan bagaimana iblis mencoba memutarbalikkan firman. Ia mengutip Mazmur 91, tetapi menggunakannya untuk memancing Yesus agar menguji Allah. Ini adalah bentuk keraguan yang lebih halus, keraguan yang menyamar sebagai iman. Banyak orang berdoa bukan untuk percaya, tetapi untuk menguji apakah Allah benar akan bertindak sesuai harapan mereka. Padahal seperti jawaban Yesus, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu dalam ayat 7 tadi. Iman yang sejati tidak menuntut tanda, melainkan taat sekalipun tanpa tanda. Ketika kita menuntut bukti dari Allah atas kasih-Nya, kita sebenarnya sedang menaruh diri kita di atas firman-Nya. Keraguan semacam ini lahir dari keinginan manusia untuk memegang kendali, bahkan ingin dapat mengendalikan Allah. Sebuah bentuk kecil dari membangun kerajaan pribadi di dalam hati. Pencobaan ketiga adalah puncak dari semuanya. Iblis memperlihatkan seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Inilah inti dari keraguan manusia, keinginan untuk memperoleh kemuliaan, ketenaran, kekayaan, tanpa kebenaran, tanpa salib, tanpa ketaatan mahkota, tanpa penderitaan. Iblis menawarkan jalan pintas menuju kuasa. Tetapi Yesus menolak dan menegaskan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di ayat 10. Disinilah kemenangan sejati ditentukan, bukan oleh kemampuan menghindari penderitaan, melainkan oleh keteguhan menyembah Allah, sekalipun di tengah penderitaan. Ketika Kristus mengalahkan iblis di padang gurun, Ia bukan hanya menang bagi dirinya sendiri, tetapi bagi kita semua, agar kita pun belajar menundukkan segala keinginan di bawah kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keraguan seringkali muncul bukan karena kita tidak mengenal Allah, melainkan karena kita terlalu mengenal diri kita sendiri, terlalu percaya pada pengalaman, pada logika, pada kebijaksanaan pribadi. Setiap kali kita mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, kita sedang menegakkan kerajaan kecil di dalam hati. Dari sanalah lahir keraguan. Kerajaan Allah yang menuntut penyerahan total berbenturan dengan kerajaan pribadi yang menuntut otonomi.
Menghadapi keraguan bukan dengan mengumpulkan lebih banyak pengalaman rohani, melainkan kembali kepada dasar iman, yaitu adalah firman Tuhan yang hidup, kekuatan yang meneguhkan hati dan mengatasi keraguan dan kebingungan. Ketika Yesus berkata, "Ada tertulis," Ia sedang menunjukkan bahwa satu-satunya otoritas yang dapat mengalahkan keraguan adalah kebenaran yang kekal. Karena itu setiap keraguan harus dibawa kepada terang firman, bukan dihadapi dalam kegelapan kemampuan diri sendiri seperti yang diajarkan oleh dunia. Ketika doa tidak segera dijawab, ketika pelayanan terasa hampa, ketika hati dipenuhi pertanyaan, jangan buru-buru mencari jalan keluar manusiawi. Sebab disitulah Allah sedang membentuk kepercayaan yang lebih dalam. Keraguan akan reda dengan penyembahan. Karena penyembahan memindahkan pusat kehidupan dari aku kepada Dia. Saat kita menyembah, kita berhenti menuntut bukti dan mulai menikmati Allah. Itulah yang dilakukan Yesus di padang gurun. Ia menolak untuk mengubah batu menjadi roti karena Dia tahu bahwa firman lebih memuaskan daripada roti manapun. Ia menolak untuk melompat dari bubungan bait Allah karena ia tahu bahwa iman yang benar lebih agung daripada bukti. Ia menolak untuk sujud kepada iblis karena ia tahu bahwa penyembahan kepada Allah lebih berharga daripada seluruh kerajaan dunia. Ketika Yesus berdiri teguh, ia mengajarkan bahwa keraguan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk ditaklukkan dengan iman yang berpusat pada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin hari ini pun kita sedang berada dalam padang gurun masing-masing. Entah dalam bentuk kesepian, pergumulan, penderitaan, atau doa yang belum terjawab. Tetapi ingatlah, roh yang sama menuntun Yesus ke padang gurun adalah roh yang menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Di tengah keraguan, ia tidak meninggalkan kita sendirian. Ia menuntun agar kita belajar percaya bukan pada hasil, melainkan pada pribadi yang memegang hasil itu. Kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita bukanlah kebetulan, melainkan rancangan kasih yang indah. Maka marilah kita berhenti membangun kerajaan pribadi yang rapuh dan mulai menyerahkan diri sepenuhnya kepada kerajaan Allah yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami dapat mengatasi keraguan kami dengan cara yang benar. Seperti Kristus yang berdiri teguh melawan godaan dan menang, kami pun belajar bahwa hidup bukan dari berkat jasmani saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat bahwa saat-saat sukar dalam kehidupan kami bukan sebagai tanda Engkau meninggalkan kami, melainkan cara-Mu membentuk kami menjadi serupa dengan anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuatkan kami oleh Roh-Mu ya Tuhan, agar kami tidak mencari pembenaran di luar Engkau, tetapi bersandar penuh pada kebenaran-Mu yang kekal. Bapa yang baik, tuntunlah kami agar tidak lagi membangun kerajaan pribadi yang rapuh, di mana kehendak dan keinginan diri menjadi pusat, melainkan biarlah hati kami tunduk pada kerajaan-Mu yang kekal. Saat dunia menawarkan kemegahan tanpa kebenaran, ajarlah kami memilih dan menyembah Engkau. Salib yang kudus kami pilih daripada mahkota sementara. Seperti Yesus yang menang di padang gurun, jadikan kami umat yang menang, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kuasa firman-Mu. Kiranya setiap keraguan diubahkan menjadi penyembahan, dan setiap padang gurun menjadi tempat perjumpaan yang memperdalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.